dengan hormat saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala kita. Bersamamu Bapak. Bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenakanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Dimuliakan nama-Mu, firman-Mu akan diberitakan di tempat ini. Dari tempat ini seluruh penjuru dan karya dalam firman-Mu dan pengurapan-Mu bekerja dengan limpah, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami bertumbuh di dalamnya dan hidup kami semakin hari semakin indah di mata Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami datang tak jemu-jemu dan kami terus malam serta memperkatakannya dan melakukannya dalam setiap hari-hari hidup kami, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan lewat keberadaan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk belajar kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua teman-teman kami juga yang menangkap siaran ini, diberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Roh Kudus yang menjangkau mereka, sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, karena nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Lawatan Tuhan menyebabkan sesuatu yang hebat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, dan mukjizat akan terjadi. Pernyataan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau penguasa-penguasa di udara, roh-roh intimidasi yang mau mengganggu ibadah kami dan siaran ini, kami patahkan kuasa-Mu. Engkau sudah kalah iblis 2000 tahun yang lalu. Kami menjadi pemenang lebih daripada pemenang, oleh karena nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang isu-isu global bagian kedua. Dan pada hari ini kita belajar tentang isu-isu global bagian ketiga. Isu-isu global, Bapak Ibu sekalian, banyak yang menentang tentang keberadaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Mereka menentang itu ini segala macam, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditantang oleh apapun. Namanya juga kebenaran. Maka penentang akan malu sendiri. Seperti itu sebabnya Alkitab ini sudah berkali-kali dibakar, dibenci oleh banyak orang, tetapi Alkitab tetap terbit dalam berbagai bahasa, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita perhatikan bahwa dari awal zaman
penyelewengan terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran terus-menerus dikumandangkan baik dari pihak orang luar maupun orang dalam sendiri, Bapak Ibu sekalian. Terjadi terus-menerus, tetapi kebenaran tetap muncul seperti fajar di waktu pagi. Demikian keyakinan kita yang sangat-sangat luar biasa itu terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya kita belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus nyata, bukan di bawah pohon korma, bukan di bawah pohon cemara, tetapi dia lahir di kandang hewan, Bapak Ibu sekalian. Dia betul-betul lahir pada zamannya dia lahir, dan ada petunjuk bintang. Bahkan orang Majus dari timur mengerti tentang kelahiran itu. Kemudian dia mati, betul-betul mati. Matinya bukan digantikan oleh orang lain, tetapi matinya asli 100%. Yesus Kristus yang disalib itu. Supaya apa? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan itu diperbuat oleh Tuhan Yesus supaya kutuk kita dicabut dan diangkat oleh kuasa salib itu. Dan semua dosa kita surat hutang dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib itu. Dan hari ini kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau peran pengganti yang mati, pasti mati total dan tidak bangkit. Tetapi karena Yesus Kristus itu yang mati, maka dia bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut itu sendiri. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam maut itu dia telah beritakan Injil kepada roh-roh yang tertawan dari sejak zaman Adam sampai zaman dia mati. Semua mendengar berita Injil dalam dunia orang mati. Barang siapa percaya diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu firman Tuhan. Itu tugas kematian Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dia merebut alam maut serta kunci kerajaan maut, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita menjadi pemenang oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga, pada minggu itu dia bangkit. Dan itu sebabnya orang Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari pertama minggu itu. Itu hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan dia bangkit pada hari Minggu itu. Orang Kristen mengagungkan kebangkitan. Sebab tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak ada kebangkitan orang percaya. Dan itu sebabnya kita bersyukur. Karena apapun isu-isu di luar sana, tetap kita tetap percaya Yesus sudah bangkit. Amin. Kita baca Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28. Kita lihat ayat 11 mulai. Saya baca demikian. Dusta mahkamah agama. Jadi dari dulu penantang-penantang tentang pengajaran Tuhan Yesus tetap ada dusta di dalamnya. Tetapi orang percaya tidak ada dusta di antara kita. Amin. Kita baca. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Terus, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Dusta itu tetap tersiar sampai hari ini. Bahkan di seluruh global juga tersiar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah bohong. Seperti itu kira-kira. Itu sebabnya karena mereka tahu, karena Tuhan Yesus sudah katakan berkali-kali bahwa anak manusia harus menderita, disalibkan dan bangkit
pada hari ketiga, orang Yahudi mendengar, imam-imam kepala mendengar, orang-orang Saduki mendengar, ahli-ahli Taurat mendengar, dan mereka membuat satu strategi, jaga kuburan itu. Sebab apabila terjadi sesuatu, akan lebih buruk lagi keadaan kita, kata. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sampai kebangkitan itu disaksikan oleh penjaga-penjaga itu, dia sudah bangkit. Maka imam-imam membuat satu kesimpulan bohong-bohongan lagi. Haleluya. Jadi banyak orang bohong rupanya Bapak Ibu sekalian. Karena mereka nggak senang tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Karena kebenaran itu menentang orang-orang jahat, maka kejahatan itu juga menentang kebenaran. Ada reaksi Bapak Ibu sekalian. Maka terjadilah dusta di antara mereka. Dan dusta itu dipercaya sampai sekarang ini. Dan itu oleh orang-orang yang meninggalkan kasih karunia. Dan orang-orang yang meninggalkan kasih karunia akan terus-menerus menyebarkan kecemaran, kebohongan, dan berbagai tipu dan dusta. Sehingga yang terjadi adalah mereka jadi pendusta-pendusta yang abadi. Masuk neraka, juga nanti tetap menjadi pendusta-pendusta. Bapak Ibu sekalian, kebenaran bukan seperti itu. Yesus bangkit. Serdadu-serdadu tahu Yesus bangkit. Para penjaga kuburan itu tahu Yesus bangkit. Tetapi pendusta-pendusta mengambil satu kesimpulan bersama, memberitakan bahwa murid-muridnya lah yang mencuri mayatnya itu malam-malam ketika kami sedang tidur. Coba bayangkan. Dusta di antara mereka terus-menerus disebarkan di seluruh global. Itu sebabnya saya angkat tema ini adalah isu-isu global. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Sebab Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Bukan yang lain. Bukan dia tunjukkan itu kebenaran. Tetapi dia katakan, aku kebenaran. Kalau kebenaran itu muncul, dia akan tetap muncul seperti rembang tengah hari. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar terus bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga minggu itu pagi-pagi dia sudah bangkit. Menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada murid yang dekat dengan dia, Petrus, kemudian menampakkan diri kepada 11 murid yang lain, 10 murid yang lain. Thomas pada waktu itu sudah hadir di situ. Kemudian menampakkan diri kepada semua murid, 11 murid. Kemudian menampakkan diri kepada 500 orang. Kemudian menampakkan diri kepada ribuan orang selama 40 hari. Setelah dia naik ke surga, sampai hari ini, Yesus yang bangkit dari kematian itu tetap menampakkan diri kepada beberapa orang di muka bumi ini. Orang-orang yang bandel, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menentang. Orang-orang yang membenci. Dia menampakkan diri. Haleluya. Dan itu tetap viral Bapak Ibu sekalian. Dia menampakkan diri kepada gadis Aceh, wanita Aceh. Dia menampakkan diri kepada si Polan. Dan banyak orang bertobat. Karena dia hidup. Amin. Dia bisa menampakkan diri. Bukan hanya kepada Rasul Paulus setelah kebangkitan dan kenaikannya, tetapi kepada beberapa orang sampai detik ini dia menampakkan diri. Itulah Yesus yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sangat mulia. Amin. Bukan hanya kepada manusia yang menampakkan diri, kepada malaikat-malaikat juga dia menampakkan diri. Kebangkitannya ada malaikat menjadi saksi. Kenaikannya ada 2 orang malaikat menjadi saksi tentang kenaikan itu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dialah kebenaran itu. Amin. Kita teruskan, kita belajar Bapak Ibu sekalian. Coba tampilkan.
Kita melihat dalam pelajaran kita tentang isu-isu global, tentang kelahiran, kematian, kebangkitan pada hari ini. Teruskan. Kemudian terus yang ketiga tentang kebangkitannya. Terus oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian, tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan tipu daya. Kita melihat dalam kitab Matius pasal 28 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca demikian. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10 maksud saya. Setelah hari Sabat lewat, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu getar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dia betul-betul hidup. Dia betul-betul bangkit dari kematian. Adisi mate sadawari kalakaro, ia mate lala. Sekali ipaju. Tetapi Yesus yang kita sembah ini, dia mati disalibkan dan betul-betul bangkit dari kematian. Itu bedanya. Amin. Amin. Dan kematiannya luar biasa. Luar biasa. Dan kebangkitannya dahsyat. Gempa bumi terjadi. Dan apa saja yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketakutan, kegentaran terjadi bagi orang-orang itu tadi. Dan bagi murid-murid ada ketakutan, tetapi ada sukacita di balik ketakutan. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Pada hari-hari ini banyak orang takut dan mati ketakutan karena COVID-19. Tetapi orang-orang percaya, bukan berarti kita tidak takut. Tetapi ketakutan kita membawa sukacita. Karena kita percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Lantas kalau Tuhan melindungi, janganlah keluar dari perlindungan Tuhan. Amin. Ini sikap kerjaan kepirinan. Jangan Bapak Ibu sekalian. Hindari keramaian. Kalau Anda beribadah, aku percaya perlindungan Tuhan sempurna. Tapi kalau Anda kerja tahu, jangan harap ada perlindungan Tuhan. Dan kita
sangat bersuka cita karena kita tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia menampakkan diri 2 kali, dikatakan jangan takut. Amin. Jangan takut. 365 kali dalam Alkitab berkata jangan kamu takut. Berarti ada ketakutan. Betul? Lid kebiaran, maka Tuhan katakan ulah biar. Ada ketakutan, maka Tuhan katakan jangan kamu takut. Di luar sana banyak ketakutan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu jangan macam-macam dengan ketakutan ini. Sebab kalau Anda tidak takut lagi, Anda akan binasa. Haleluya. Anda akan punah kalau tidak ada ketakutan lagi dalam hidup. Dan ketakutan itu membawa kita untuk apa? Untuk berjaga-jaga, untuk tetap berlindung dalam naungan Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan itu Bapak Ibu sekalian memberi harapan kepada semua orang percaya bahwa orang percaya itu juga akan bangkit dari kematian. Mari kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan, tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini pertanyaan. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Orang Saduki berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi dalam Alkitab dijelaskan bagaimana orang mati itu dibangkitkan, dengan tubuh apa mereka akan pakaikan. Demikian firman Tuhan, kita lanjutkan. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Makanya daging manusia lain dengan daging monyet. Karena manusia bukan monyet, monyet bukan manusia. Dagingnya berbeda. Pernah makan monyet? Ya, pasti dagingnya beda dengan daging manusia. Itu sebabnya teori Charles Darwin itu sudah dipatahkan. Karena manusia bukan berasal dari monyet. Teori orang karo juga sudah dipatahkan. Teori devolusi. Dari derajat yang tinggi kepada derajat yang rendah. Itu namanya devolusi. Kalau orang karo bilang monyet itu berasal dari manusia, karena dipukul kepalanya pakai ukat, maka dia jadi monyet. Itu kata orang karo. Tetapi Charles Darwin beda dengan teorinya, Bapak Ibu sekalian. Manusia berasal dari kera, dari tingkat rendah kepada tingkat yang derajatnya lebih tinggi, namanya evolusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bohong. Semua nggak benar. Orang karo juga nggak benar. Charles Darwin juga salah. Oleh sebab itu semua daging itu beda. Daging manusia beda, daging hewan beda, daging ikan berbeda. Nggak ada persamaan. Pernah makan daging ikan? Beda kan dengan daging ayam? Beda dengan daging rusa kan? Dengan daging sapi beda. Dan tidak ada yang sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan buat berbeda. Yuk kita lanjutkan ayat 34. Ada tubuh surgawi, amin. Perhatikan, tubuh kita yang sekarang ini nggak layak di surga. Makanya ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ini Ibu sekalian. Orang Israel 40 hari di apa itu? Tuhan yang menjaga pakaian itu. Haleluya. Haleluya. Coba makannya kan
makan satu macam aja, mana saja terus menerus kan begitu. Hanya satu macam. Kalau kita makan daun ubi, daun singkong, daun apa, daun ubi singkong sama ya, daun pepaya dan lain sebagainya. Dan juga makan apa? Makan kidul, makan anjing, makan babi, makan apa? Umbut dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Termasuk trites yang orang lain tidak tahu masaknya, orang kalau tahu masaknya. Hebat sekali. Oke, tunggu. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi, pasti beda. Kalau tubuh duniawi ini lemah dan syarat dengan penyakit. Perhatikan, hal-hal yang kecil sering membunuh manusia. Nyamuk membunuh manusia. Nyamuk apa? Nyamuk malaria dulu. Nyamuk apa sekarang? Aedes aegypti. Membunuh begitu banyak manusia. Lebih banyak daripada virus COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu. Banyak sekali yang membunuh manusia. Karena tubuh lahiriah ini, tubuh duniawi ini sangat lemah. Haleluya, sangat lemah. Kenapa? Bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Tanah liat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka lalit sih mensombongkan. Enggak ada yang patut kita banggakan dengan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Rumah kita bukan dunia ini. Amin. Tubuh yang kita punya bukan tubuh yang ini. Walaupun jelek tubuh yang sekarang ini, tubuh surgawi nanti tidak jelek. Haleluya. Amin. Walau ubanan tubuh yang sekarang ini, di surga nanti tidak ada uban lagi. Walau keriput wajah kita dengan tubuh lahiriah ini, di surga tidak ada wajah keriput. Makanya tubuhmu itu bukan tubuh yang sekarang. Ada tubuh yang menanti kita, itu tubuh surgawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, betul? Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya kan? Kita pasti binasa ini. Kalau Rasul Paulus katakan, tak lama lagi aku akan tinggalkan kemah tubuh ini dan beralih kepada kemah tubuh surgawi. Bapak Ibu, kapan waktunya hanya Dia yang tahu. Tapi jangan pernah nanti mati gara-gara COVID-19. Itu gak bijaksana namanya. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kata firman Tuhan. Kenapa kita mau mati sebelum waktumu? Waktu kita mati berapa tahun? 70. Kalau kuat 80. Kalau hebat 120 tahun. Pilih yang mana? Tapi perlu berdoa. Jangan pikun, jangan buta, dan jangan tuli. Itu penting. Lu gedang na umure buin na dosa ka. Iya kan Bapak Ibu? Ditaburkan dalam kehinaan. Ini hina ini. Tubuh yang sekarang ini sebenarnya hina. Bayangkan Bapak Ibu, dari sini keluar kotoran. Dari sini keluar kotoran. Dari sini keluar kotoran. Bau nggak? Bau. Dari mana-mana keluar kotoran. Dari keringat keluar kotoran. Makanya tubuh kita sebenarnya hina. Sehebat apapun Anda bikin perawatannya, ini sudah ditabur dalam kehinaan. Bukan berarti kita tidak merawat tubuh kita. Rawatlah dia. Amin. Mandilah. Jangan pula nanti, kalau ini hina udahlah, nggak usah mandi lagi. Bau. Nggak mau orang dekat dengan kita. Kalau datang ke gereja, orang semua tutup hidung. Kan malu-maluin Tuhan kan. Rawatlah tubuh kita, tetapi bukan untuk memuliakannya, karena dia memang hina. Yuk, ditabur dalam kelemahan. Sekali lagi, tubuh kita itu lemah.
sekali. Kalau bekerja capek enggak? Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Itu bedanya. Tubuh surgawi itu mulia, tubuh surgawi itu kuat, tubuh dunia itu hina, tubuh dunia itu lemah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Amin. Kalau kita sudah pakai tubuh rohania, kami hanya sekejap mata ke Yerusalem, hanya sekejap mata. Itu tubuh surgawi, itu tubuh rohania, Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, namanya siapa? Yesus. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Tuhan Yesus menjadi roh yang menghidupkan tubuh alamiah menjadi tubuh surgawi. Tetapi apa yang mula-mula datang bukan yang rohania, tetapi yang alamiah. Amin. Amin. Kemudian barulah datang yang rohania. Coba perhatikan. Kita juga berasal dari duniawi, betul? Kita juga berasal dari duniawi. Saya 21 tahun bercokol di duniawi tanpa Tuhan. Setelah itu baru dipilih, dipanggil oleh Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan. Kan begitu? Makanya semua dari lahiriah baru ke rohaniah. Haleluya. Tanpa ada tubuh lahiriah yang memuliakan Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, takkan mungkin diubah tubuh kita menjadi tubuh yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, betul? Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Lagi dia. Tidak ada yang datang dari sorga selain daripada anak manusia yang berasal dari sorga. Itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 1. Tidak ada yang datang dari sorga, hanya Yesus yang datang dari sorga. Dan dia datang dari sorga, maka manusia pertama itu Adam berasal dari debu tanah. Manusia yang kedua itu berasal dari sorga. Itulah Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nanti minggu depan saya buat tabelnya. Apa bedanya tubuh surgawi dengan tubuh alamiah. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Itu pada waktu pengangkatan orang-orang percaya, maka tidak semua orang mati pada waktu itu. Ada yang masih hidup. Siapa tahu nanti kita yang hidup itu, kita tidak mati, tetapi diubah dalam sekejap mata. Haleluya. Diubah dalam apa? Tubuh yang dapat binasa diganti dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang lahiriah diganti dengan tubuh yang rohania. Tubuh yang lemah ini diganti dengan tubuh yang kuat. Tubuh yang hina ini diganti dengan tubuh yang mulia dalam sekejap mata. Setelah itu mereka yang sudah mati dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit. Kita yang hidup, yang masih tinggal itu akan diubah dalam sekejap mata, dan kita akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Hebat sekali Bapak Ibu, berjaga-jaga terus, sebab waktunya sudah semakin dekat. Siap-siaplah untuk diangkat di awan-awan permai. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, siap-siap untuk diangkat di awan-awan permai.
Kalau sudah diganti dengan tubuh yang mulia tadi, kita tidak takut lagi dengan COVID-19. Kita tidak takut dengan COVID-20. Kita tidak takut dengan COVID-21. Kenapa? Karena tubuh yang mulia melawan semua COVID. Amin. Tubuh yang mulia melawan semua kuasa gelap setan. Tubuh yang mulia itu melawan semua ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada lagi ketakutan dalam tubuh yang dimuliakan. Itu buat dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Itu kebangkitan tadi. Tuhan Yesus sudah bangkit, menyebabkan kita punya pengharapan dibangkitkan pada waktu kebangkitan itu nanti. Amin. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak akan dibangkitkan juga. Kalau sudah mati, ya mati terus seperti itu. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan pada waktu dia bangkit itu bukan hanya dia yang bangkit, tetapi banyak orang-orang kudus yang sudah mati dibangkitkan juga bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua datang ke kota kudus. Dan kota kudus itu namanya Yerusalem. Yerusalem itu adalah prototipe daripada Yerusalem baru yang akan turun dari surga pada waktu setelah berakhir zaman kerajaan 1000 tahun damai, setelah penghakiman pengadilan tahta putih Kristus, dan setelah itu orang-orang yang berjalan di sebelah kanan itu masuk ke kota kudus Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru. Amin. Hebat sekali anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah, goyah. Apa? Teguh, betul? Jangan goyah. Berdirilah, teguh, jangan mau goyah. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdiri teguh, dunia ini akan menghancurkan keimanan kita. Arus deras dunia ini akan menghantam hidup kita untuk mengalir dalam aliran air arus deras itu tadi. Akibatnya apa? Kita terseret. Akibatnya apa? Kita ikut-ikutan. Akibatnya apa? Ketakutan-ketakutan. Orang takut, kita takut. Orang gelisah, kita gelisah. Orang mati, kita mati. Jangan seperti itu. Amin. Tetap jaga kekudusan hidup kita. Saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Haleluya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Pertama, berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, supaya COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia. Kalau makin lama, coba bayangkan, Indonesia, negara kita akan kolaps ekonominya. Kalau ekonomi kita kolaps, apa jadinya Bapak Ibu sekalian? Kalau terus-menerus membantu, di sana sudah zona merah, bantu lagi, di sana merah, bantu lagi, bantu lagi, bantu lagi. Apa jadinya negara kita ini? Pembangunan akan terhambat. Akibat pembangunan terhambat, apa jadinya Bapak Ibu sekalian? Bisa kita pikirkan. Oleh sebab itu kita berdoa terus, supaya bangsa kita keluar dari krisis COVID-19 ini, dan kita akan keluar menjadi pemenang kalau kita berdoa. Amin. Itu pekerjaan Tuhan. Apalagi pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu Bapak Ibu sekalian bersaksi. Saksikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Itu pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, apa itu pekerjaan Tuhan? Kita melakukan apa saja untuk Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan. Saya melihat Bapak Ibu sekalian banyak buah tangan yang datang. Itu pekerjaan Tuhan. Kita doakan orang lain, itu pekerjaan Tuhan. Kita jenguk orang lain yang sakit, itu pekerjaan Tuhan. Kita berbelas kasihan kepada orang lain, kita bantu orang lain, itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lakukan pekerjaan Tuhan, kita giat melakukannya. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak
sia-sia, alias dibalaskanlah itu. Amin. Haleluya, akan dibalaskan apa yang kita perbuat itu. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau itu pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, akan dibalaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau selama ini hanya 20 menit berdoa, sekarang usahakan 1 jam berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kalau selama ini kita tanggung-tanggung doanya, sekarang jangan lagi seperti itu. Bersekutu dulu dengan Tuhan. Dengar dulu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dengar-dengaran dulu dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan sesuatu, mari lakukan sesuatu itu. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, supaya jerih payah kita itu dibalaskan oleh Tuhan. Amin. Saya sering tengah-tengah malam berdoa itu, jernih sekali saya dengar suara Tuhan seperti itu. Pendeta bukan gak ada masalah, ada masalah. Pendeta bukan tidak ada ketakutan, kecemasan, pasti ada. Tetapi doa sudah menjawab segala tantangan itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebab itu Bapak Ibu, jangan biarkan sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan sia-sia jerih payah kita dengan Tuhan. Kita sudah berkorban dari jauh, kita berkorban dari negeri, dan lain sebagainya. Jangan biarkan itu sia-sia. Tetapi biarlah setiap apa yang kita lakukan itu betul-betul diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita lihat sampah di depan rumah kita, supaya jangan menjadi batu sandungan kepada rumah orang lain, supaya jangan hembus angin kepada rumah orang lain, kita bersihkan dan kita bakar sampah kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Kita bisa melakukannya dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan membalaskan kepada kita hal sekecil apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Oke, Yesus itu bangkit, betul-betul bangkit. Kenapa dia bangkit, Bapak Ibu? Untuk mengalahkan daripada maut itu sendiri. Mengalahkan kematian itu. Itu tugas daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kebangkitan itu juga tidak digantikan oleh peran pengganti, tetapi dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal 15. Tetapi yang benar ialah, berarti ada yang salah. Amin. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti imam-imam kepala itu salah. Amin. Berarti orang-orang yang tidak percaya kebangkitan itu adalah salah. Sebab yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti Kristus juga sudah meninggal. Dialah yang pertama bangkit dari kematian. Itu yang benar. Yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Enggak ada yang lain. Alamatnya tetap Yesus Kristus. Enggak orang Karo, enggak orang Indonesia, tetapi orang Yehuda, suku keturunan Daud. Itu yang sudah bangkit. Namanya Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan. Karena sama ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi Yesus 100% manusia, dia juga 100% Allah. 22. Karena sama semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Urutan keberapa? Halo? Kita tidak tahu urutan keberapa, tetapi sudah ada urutan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu urutan keberapa, maka kita dianjurkan Tuhan untuk berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu pada waktu mana Tuhan itu datang. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya itu, bila mana ia menyerahkan kerajaan Allah kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah dan kekuasaan dan kekuatan.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. Musuh yang terakhir, kita baca bersama. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Wih, gila sekali. Jadi Tuhan Yesus mati bukan mati konyol, bukan mati kalah, tetapi dia mati untuk mengalahkan kematian. Setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Penguasa-penguasa sudah dilucuti di atas kayu salib. Dan dosa sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Penyakit-penyakit sudah dikalahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan semua pikiran kotor sudah dikalahkan oleh mahkota duri di kepala Tuhan Yesus. Dan hati yang busuk yang selama ini sudah busuk-busuk sudah dikalahkan oleh tombak tentara Romawi yang menombak lambung Tuhan Yesus. Tangan yang sering menumpahkan darah sudah dikalahkan, dipaku di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kaki yang sering lari kepada kejahatan sudah dipakukan di kaki Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita yang percaya bebas dari kutuk, bebas dari maut, bebas dari dosa, bebas dari segala pikiran kotor, bebas dari segala pertumpahan darah, tangan yang selalu melakukan hal-hal yang jahat itu. Apa hal jahat yang dilakukan oleh tangan ini? Mencuri, membunuh. Itu tangan. Dan itu sudah dipaku di atas kayu salib. Supaya tangan kita bekerja. Supaya tangan kita melakukan, supaya tangan kita produktif dalam pekerjaan. Bisa buat martabak bangka. Bukan terus-menerus beli martabak bangka. Bisa bikin martabak abon. Tangan kita bisa bikin income. Bukan apa-apa saja beli, beli, kuke, beli. Tangan ini Tuhan mau produktif. Amin. Haleluya. Tangan kita ini Tuhan mau supaya produktif. Waktu sibuk ladang pendeta, anak-anak kita ajari dia. Nggak tahu resepnya, lihat di Google. Bah Google pasti dia katakan ini. Sesuaikan dengan selera kita, kan begitu. Kalau di Google itu kurang asin, kita tambah garamnya. Kalau kurang manis, kita tambah gulanya. Kalau kurang asam, kita tambah asamnya. Kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tangan kita produktif. Bukan melakukan kejahatan lagi, karena sudah dipakukan. Kaki kita bukan lari kepada kejahatan, tetapi kaki kita melakukan kerelaan untuk beritakan Injil. Haleluya. Biarlah kasut kita kasut kerelaan untuk beritakan Injil, kata Firman Tuhan. Sebab apa? Musuh terakhir dalam kebangkitan Tuhan Yesus, maut itu, kematian itu sudah dikalahkan. Dan bagi orang bersekutu dengan kebangkitan itu, Yesus Kristus itu, maka suatu hari ketika sudah mati, ada hari kebangkitan, kita akan bangkit bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Karena maut itu sudah kalah. Kematian itu sudah kalah. Oleh sebab itu jangan takut mati, tetapi jangan cari mati. Halo? Nggak perlu takut mati, tapi jangan cari mati. Jangan bunuh diri. Supaya cepat-cepat masuk surga, yuk bunuh diri. Enggak ada ayatnya dalam Alkitab orang mati bunuh diri masuk surga. Yang ada adalah tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam tubuhmu. Barang siapa membinasakan tubuhnya akan dibinasakan oleh Allah. Jangan binasakan tubuhmu. Itu firman Tuhan katakan. Sebab barang siapa membinasakan tubuhnya, dia sendiri akan dibinasakan oleh Allah. Jadi nggak ada ayatnya dalam Alkitab bunuh diri untuk masuk surga. Nggak ada. Tak ada.
tidak ada, jangan coba-coba keluar sana, keluyuran tanpa pakai masker. Karena kalau tidak pakai masker berarti sedang aksi bunuh diri. Bukakin padang berita arah COVID kayak mati nih. Luli ayat nah, darah ini COVID pasal kita luli. Luli padang pasal kita apa? Luli. Nggak ada perjanjian waktu mau lahir kamu nanti mati COVID ya. Nggak ada perjanjian sebelum lahir itu. Sebelum lahir semua putih seperti salju. Nggak ada perjanjian dengan Tuhan. Nggak. Udah kering numpah padang dan rusuk. Nggak ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, maut sudah kalah. Tetapi jangan mau dekat dengan maut. Kalau itu maut, hindari maut itu. Merokok itu kan membunuh, tetapi katanya, kalau membunuh berarti itu maut. Jangan merokok supaya nggak dekat dengan maut. Supaya jangan mati konyol, tetapi mati terhormat. Karena muliakan nama Tuhan. Dan ketika kita mati, tubuh yang bisa binasa ini akan diganti dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang hina diganti dengan tubuh yang mulia. Tubuh yang lemah diganti dengan tubuh yang super power. Haleluya. Arti protokol kesehatan katanya. Rajin-rajin cuci tangan. Amin. Siapa tahu sudah kita pegang tadi COVID-nya masih lengket di tangan. Hindarinya gimana? Cuci tangan sebelum pegang muka, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, cuci tangan. Maka dia sudah nggak berdaya, sudah nggak aktif lagi, dia turun ke tanah, Bapak Ibu sekalian. Makanya rajin-rajin. Amin. Kalau keluar rumah pakai masker. Jangan malas, maksud saya, jangan malas pakai masker. Karena kita tidak tahu teman bicara kita itu. Dan sekarang di mana-mana ada bisa cuci tangan kan? Numpang cuci tangan aja, nggak ada orang marah. Kemudian satu lagi apa? Keramaian.